YouTuber tuh dapat duit dari mana baik sih, Bang? Banyak gak sih uangnya YouTuber? Sebulan YouTube bisa ngasilin berapa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan aku jawab semuanya di sini. Halo guys, jumpa lagi bersama aku Jujo Onyolix, konyol mau Tuhan, paling konyol. 2020 sudah berjalan hampir beberapa hari dan aku sendiri udah upload sekitar 2 video, lumayan. Setelah dia lihat, aku tuh udah lama sekali tidak buat konten mengenai YouTube, mengenai tutorial dan sebagainya. Kemarin aku sempet buat, teman-teman, ada video misalnya kayak, bisa kalian cek sendiri ya. Karena udah lama nggak bikin konten kayak gitu, aku pengen bikin lagi nih. Dan dimulai di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat sering ditanyakan oleh banyak orang awam mengenai YouTube. Muncrat, yaitu pendapatan seorang YouTuber. YouTuber tuh dapat duit dari mana baik sih, Bang? Banyak gak sih uangnya YouTuber? Sebulan YouTube bisa ngasilin berapa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan aku jawab semuanya di sini. Dan aku pengen kasih tahu bahwa sebenarnya YouTuber itu nggak cuma dari AdSense loh untuk dapat penghasilannya. Penasaran? Penasaran? Pas banget, akan aku jawab di video kali ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, klik tombol like-nya, ya support channel ini biar makin berkembang. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Sumber penghasilan seorang YouTuber itu yang pertama tetap dari yang namanya Google AdSense. Ya, ini adalah kayak apa ya, gajiannya seorang YouTuber ya. Aku nggak akan jelasin secara detail apa itu AdSense karena udah banyak banget YouTuber yang membahas tentang ini, jadi kalian bisa searching sendiri. Cuman aku pengen jelasin secara singkat aja. Jadi maksudnya dari Google AdSense ini atau mitra, jadi channel kalian itu udah yang namanya monetisasi. Nah, kalau kalian sudah dimonetisasi, itu berarti kalian udah bisa yang namanya dapetin AdSense seperti itu. Nah, cuman ada syarat dan ketentuannya yang namanya YouTube, bro. Dari tahun ke tahun makin banyak persyaratan yang mesti kalian penuhi. Salah satunya di tahun 2019 sampai sekarang sih peraturannya itu adalah ya channel kalian minimal 1000 subscriber dan juga kalian punya watch time sampai 4000 jam kalau nggak salah. Kalau udah terpenuhi ya channel kalian bisa yang namanya dimonetisasi. Dan menurut salah banget kalau misalnya seorang YouTuber tuh hanya fokus dari yang namanya Google AdSense. Enggak gitu, men. Karena CPM di negeri kita tercinta ini kecil dan kadang nggak setimpal. Misalnya kayak di video Radit kemarin itu kita makan Turki, gue bayar sendiri makanannya kan 1,5 juta kan. Nggak taunya AdSense Indonesia lagi turun. Satu video itu gue cuma dapet 500.000. Dia pernah bilang dia modalnya sampai 1 juta, tapi harga satu video dia yang tayang di YouTube itu nggak setimpal dengan modal yang dia keluarin. Ya makanya aku nggak bisa bilang sumber penghasilan seorang YouTuber itu cuma dari namanya Google AdSense. Ada banyak lagi. Yang kedua itu ada yang namanya endorsement atau postingan berbayar, paid promotion. Poin kedua ini adalah menurut aku penghasilan seorang YouTuber tuh sangat besar di sini, teman-teman. Apalagi dia sudah punya subscriber yang banyak, follower yang banyak, penonton setianya juga tinggi. Nah, ini bisa jadi tempat mereka untuk melakukan yang namanya membuka peluang untuk kerjasama dengan pihak yang di luar sana. Pokoknya YouTuber gede udah banyak banget melakukan hal yang kayak gini, bro. Bisa kalian lihat videonya. Meet the Samsung Galaxy A5 2000. Dan gua baru mulai. Akun gue sekarang 395,07. Gue mau Cikam Sahami Dasi Mr. Potato. Saya makan dulu ya. Oke. Kenapa harus makan selai oleh dulu? Ada sih brand ambassadornya. Ya, itu semua paid promotion, bro. Harganya ini sangat-sangat ditentukan langsung ya, dari namanya brand deals. Jadi mereka emang benar-benar deal to deal untuk matok harga segini untuk jadi konten berbayar di channel YouTube-nya. Dan ini adalah salah satu sumber penghasilan YouTuber yang menurut aku sangat gede. Ya alhamdulillah, walaupun aku YouTuber kecil kayak gini ya udah juga, tapi di Instagram lumayan. Yang belum follow silahkan follow terlebih dahulu.
Nomor 3 itu ada namanya sponsorship. Terus apa bedanya sponsorship dengan namanya endorsement atau paid promote? Bisa dibilang bedanya itu simpelnya kayak gini. Kalau endorsement atau paid promote itu kemungkinan orang nawarin ke kita, nawarin ke YouTuber. Nah, kalau sponsorship ini kebanyakan kita yang mengajukan proposal untuk kerjasama. Ya beda-beda tipis lah. Bedanya tuh treatmentnya ada yang menunggu, ada yang menjemput. Iya. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Jujur aku sendiri belum pernah yang namanya mengajukan proposal kayak gini. Tapi emang ada teman-temanku yang udah melakukan hal kayak ini. Dia udah sangat pede dengan masanya, dengan segala macam bentuk engagement dia kayak gitu. Dan yang terbaru kan ada tuh YouTuber gede sekeluarga yang ngajuin proposal ujinya. Jadi 3 poin ini udah bisa menjadi sumber penghasilan seorang YouTuber di luar dari yang namanya Google AdSense ya. Lalu yang keempat, nah ini adalah hal yang sering dilakukan oleh banyak YouTuber pada umumnya. Ketika channelnya udah sangat gede, udah yakin banget dia melakukan yang namanya merchandise ya. Dia menjual yang namanya merchandise tentang channel dia mungkin, ataupun segala hal yang berkaitan tentang dirinya, yang pastinya target dari yang dia jual itu ke followersnya. Wow, udah banyak banget YouTuber yang melakukan hal ini, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri sampai di planet-planet lain juga mungkin sudah melakukan hal ini ya teman-teman. Ya nggak usah dikasih tahu lah, semuanya udah tahu pasti yang kayak gini ya. Dan kebetulan aku juga udah pernah melakukan ini juga. Ya lumayan lah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah membeli merchandise saya. Kalau mau beli ya masih open, masih ada stoknya kok. Lanjut yang kelima itu bisnis lainnya. Ya jelas seorang YouTuber dia pasti nggak cuma main YouTube ya, dia juga mikirin jangka panjang. Ya namanya YouTube ini bisa jadi naik, bisa jadi turun. Makanya dia ketika lagi ada banyak sekali pendapatannya, kadang mereka akan melakukan hal-hal lain di bidang bisnis. Wah, kalau untuk bisnisnya nggak semua YouTuber ya melakukan, tapi udah banyak contoh YouTuber yang mengalihkan untuk ke bisnis juga. Yang paling saya tahu sih orang ini bisnisnya banyak sekali. Ya kurang lebih itu sih sumber pendapatan lain seorang YouTuber di luar dari namanya Google AdSense. Ya selain yang aku sebutin tadi, ada juga misalnya dia diundang jadi pembicara, itu juga dapat cuy. Apalagi dia misalnya jago acting, dia bisa main acting, nah itu juga dapat cuy. Terus apa lagi ya? Banyak men. Oh misalnya jadi penyanyi, banyak kan YouTuber yang tiba-tiba menjadi penyanyi. Itu lumayan kan untuk mengisi waktu luang mereka selain YouTube. Ya mungkin mereka memang punya kemampuan selain nge-YouTube, nyanyi ya itu bagus. Oke, jadi itu saja teman-teman sumber penghasilan seorang YouTuber, yaitu bukan cuma AdSense. Karena aku kadang masih gemes gitu ya, masih banyak banget orang tuh yang bilang, wih AdSense ya. Ya men, gak cuma AdSense. Seorang YouTuber itu banyak cabang untuk dia dapetin duit ya. Pusing ya. Ya kurang lebih begitulah teman-teman. Jadi sekarang aku harap kalian udah tahu lah ya, seorang YouTuber ataupun konten kreator itu nggak cuman dari konten doang penghasilannya, tapi dari hal-hal lain juga ada. Apakah kalian berminat pengen menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber ataupun sejenisnya? Ya itu balik ke diri kalian sendiri, karena tidak mudah juga untuk membangun semuanya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian sebarkan, kalian like juga. Kalau kalian nggak suka ya udahlah, tonton aja videonya, oke? Nah kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ataupun kalian mempunyai opini lain mengenai penghasilan YouTuber selain dari yang aku sebutin tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalian juga bisa tanyakan langsung ke aku mengenai seputar YouTube ataupun dunia-dunia konten kreator. Langsung aja ke DM Instagram aku. Kalau belum follow silahkan di follow terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu. Aku Jujonyo, stay with me. Asoy dah, bye bye.